Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Lusana Irawan dengan NIM 211210098. Baik, pertama-tama yang terhormat kepada Bu Dr. Helma Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi kurikulum dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian kurikulum yang bervariasi menurut para pakar kurikulum. Menurut Guba dan Lincoln menekankan definisi evaluasi sebagai a process for describing and evaluating and judging its merit and worth. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Pengertian evaluasi menurut Joint Commit adalah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Menurut Purwanto dan Atwi Suparman mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Menurut Trutman dan Mowbray mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Menurut Chelimsky mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Dari definisi evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran atau materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar goals atau sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Selanjutnya, pengertian evaluasi kurikulum menurut Taylor. Evaluasi kurikulum adalah upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Menurut Orrin M., evaluasi kurikulum yaitu memberikan pertimbangan
berdasarkan kriteria yang disepakati dan data yang diperoleh di lapangan. Menurut Cronbach, evaluasi kurikulum yaitu proses pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu suatu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada outcome dari kurikulum tersebut atau outcomes based evaluation, dan juga dapat pada komponen kurikulum tersebut. Outcome based evaluation merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan. Pertanyaan yang muncul pada jenis evaluasi ini adalah apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang harus dicapainya dan bagaimanakah pengaruh kurikulum terhadap suatu pencapaian yang diinginkan. Sedangkan fokus evaluasi seperti evaluasi sarana prasarana penunjang kurikulum, evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik mahasiswa yang menjalankan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Setiap bidang dan kegiatan mempunyai tujuan evaluasi yang berbeda. Dalam kegiatan bimbingan misalnya, tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kegiatan supervise. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Menurut Umar Hamalik, mengatakan dalam evaluasi implementasi bertujuan untuk melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika ada kekurangan. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan untuk melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dalam kaitannya dengan program pendidikan, Anas menyatakan bahwa tujuan evaluasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk memperoleh data yang mendukung tingkat ketercapaian kompetensi dan tingkat keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas metode-metode pengajaran yang telah digunakan oleh pengajar.
Dari referensi tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi adalah mengevaluasi hasil belajar yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang harus dikuasai sebagaimana yang telah dirumuskan pada profil kompetensi lulusan. Baik, selanjutnya ada fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Scriven, fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu untuk sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem keseluruhan. Fungsi baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Menurut Arifin, fungsi evaluasi dapat dilihat dari kebutuhan peserta didik dan guru, yaitu yang pertama secara psikologis. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui hingga mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heteronom, membutuhkan pendapat orang dewasa sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Bahkan peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu, sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki kurikulum. Yang keempat ada evaluasi berfungsi untuk mengetahui status peserta didik di antara teman-temannya. Apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Yang kelima, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap secara fisik dan non-fisik, maka program pendidikan dapat dilakukan. Selanjutnya ada manfaat dilakukan evaluasi kurikulum. Secara umum, manfaat evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua bagi pengguna kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selain itu, ada juga pendapat lain mengenai manfaat dari evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Sedangkan menurut Dr. Sukiman, manfaat evaluasi kurikulum meliputi yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Yang selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, Hermana Somantri menjelaskan bahwa tahapan
pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah yang pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi atau data. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang kesembilan, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Selanjutnya ada strategi evaluasi kurikulum, meliputi yang pertama teori evaluasi, yang kedua ada komponen-komponen desain evaluasi, strategi evaluasi kurikulum yang ketiga itu ada praktik evaluasi, dan yang selanjutnya ada prosedur perubahan sistematis. Selanjutnya ada model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada measurement atau pengukuran. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dilakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Yang kedua ada congruence atau penyesuaian. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Yang ketiga ada illumination atau penerangan atau penyempurnaan. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya dan subjektif atau judgement data. Yang keempat ada educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input, bahan rencana, peralatan, proses, dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif, judgement antara lain data. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.